Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi model matematika. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, silakan kalian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan membahas model matematika. Kita ambil contoh yang lain. Kalau kemarin sudah saya berikan materi diktat, yaitu untuk model matematika yang sudah kalian ringkas atau rangkum. Sekarang saya akan mengambil contoh. Misalnya ada cerita, bentuk cerita yaitu Bu Nina akan membuat dua jenis kue, yaitu kue jenis A dan kue jenis B. Misalnya kue jenis A memerlukan tepung 25 gram. Gulanya 10 gram. Sedangkan untuk roti jenis B memerlukan 20 gram tepung dan 15 gram gula. Jumlah tepung dan gula yang ia miliki masing-masing yaitu 1000 gram dan 800 gram. Bu Nina membuat kue sebanyak-banyaknya. Buatlah model matematikanya. Untuk menyelesaikan soal cerita, kita misalkan untuk roti jenis A, kita misalkan dengan X. Roti jenis B, kita misalkan dengan Y. Sekarang kita buat tabel, misalkan roti jenis A dan roti jenis B. Yang digunakan yaitu tepung dan gula. Jadi roti jenis A, tepung yang digunakan yaitu 25 gram. Terus gulanya 10 gram. Roti jenis B, tepungnya 20 gram, gulanya 15 gram. Sedangkan persediaannya yaitu untuk tepung yaitu 1000 gram, gulanya 800 gram. Dari bentuk cerita ini bisa kita terjemahkan ke dalam model matematika, yaitu karena untuk roti jenis A dimisalkan X, roti jenis B dimisalkan Y, maka bisa kita buat pertidaksamaan yaitu menjadi 25X ditambah 20Y. Karena persediaannya 1000 berarti tidak boleh lebih, berarti kurang dari sama dengan 1000. Terus yang kedua, atau ini bisa kita ringkas atau diperkecil, itu sama-sama dibagi 5. Ini menjadi 5X plus 4Y kurang dari sama dengan, kita bagi 5 berarti hasilnya berapa? 200 ya. Terus yang kedua yaitu untuk gulanya itu 10X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 800. Kita bagi 5 menjadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan, kita bagi 5 berarti ketemu 160. Terus, jadi dari cerita ini bisa kita simpulkan untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu ini pertidaksamaan yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kesimpulannya dari cerita tadi untuk model matematikanya itu atau pertidaksamaan itu menjadi 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 200. Yang kedua 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 160. X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini contoh yang pertama untuk model matematika. Terus untuk selanjutnya kita teruskan untuk materi yaitu nilai maksimum dan minimum atau nilai objektif ya. Jadi untuk nilai maksimum dan minimum nanti kita akan mencari nilai maksimum minimum nanti di titik pojok setiap daerah himpunan penyelesaian. Jadi misalnya ada soal nilai maksimum fungsi sasaran dari Z sama dengan 6X plus 8Y. Dari sistem pertidaksamaan berikut, 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 48. X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai maksimum minimum, kita harus membuat daerah penyelesaiannya dulu. Jadi yang pertama kita selesaikan dari 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 60 ini kita cari daerah penyelesaiannya dulu.
Atau kita cari titik potongnya ya. Jadi kita cari titik potongnya seperti kemarin, kita cari titik potongnya. Jadi untuk ini X, Y, ini X, Y. Jadi untuk X-nya 0, Y-nya berapa, Y-nya 0, X-nya berapa. Sekarang kita cari, kalau X-nya 0, berarti 2Y sama dengan 60. Berarti Y sama dengan 30. Nah, sedang kalau Y-nya yang 0, berarti 0. 4X sama dengan 60. Berarti X sama dengan 15. Titiknya berapa? 0,30 dan 15,0. Nah, ini kita gambar dulu daerahnya. Ya. Ini misalnya 0,30. Nah, misalnya ini kita taruh di sini 0,30 di sini. 0,30 dan 15,0. Misalkan ini 15,0 di sini. Ini kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan. Terus yang diminta yaitu yang kurang dari. Berarti yang diminta di bawah garis. Yang bukan berarti yang di atas garis. Yang bukan daerah penjelasan kita arsir. Di atas garis. Nah, terus yang kedua yaitu untuk 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 48. Nah, ini kita cari titik potongnya seperti tadi. X, Y, X-nya 0. Jadi kalau X-nya 0, berarti 4Y sama dengan 48. Berarti 4Y sama dengan 48, Y sama dengan 48 dibagi 4. Berarti berapa? 12. Kalau Y-nya yang 0, berarti 2X sama dengan 48. Berarti X sama dengan 48 dibagi 2. Berarti 24. Titiknya berapa? 0,12 dan 24,0. Nah, kita gambar 0,12 misalkan di sini. 0,12 dan 24,0 misalkan saya taruh di sini 24. Nah, ini kita hubungkan ya. Kita hubungkan titik 0,12 dan 24,0. Ini kita hubungkan. Nih. Terus yang diminta yaitu kurang dari sama dengan 48. Berarti yang diminta di bawah garis. Yang bukan yang di atas garis. Jadi ini kita arsir. Arsiran yang kedua. Terus yang ketiga dan keempat, X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti yang diminta sebelah kanan sumbu Y. Yang bukan sebelah kiri. Sebelah kiri sumbu Y. Ya. Terus yang keempat yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Berarti yang diminta di atas sumbu X. Berarti yang bukan yang di bawah sumbu X. Ya. Ini contoh yang kedua. Ya. Terus daerah ini itu ada titik pojoknya. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau ini kita misalkan titik O, titik A, titik B, titik C. Nah, titik B-nya belum diketahui karena titik potong antara garis 4X dan 4X plus 2Y sama dengan 60 dan 2X plus 4Y sama dengan 48. Jadi titik B-nya harus kita cari dulu titik potongnya. Titik B ya. Jadi titik B perpotongan antara garis yaitu 4X plus 2Y sama dengan 60 dan 2X plus 4Y sama dengan 48. Kita potongkan. Ya. Nah, karena ini belum sama ya, belum sama koefisiennya, belum sama, berarti bisa kita hilangkan X-nya dengan menyamakan koefisiennya dulu. Jadi yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2 supaya nanti X-nya hilang. Jadi 4X plus 2Y sama dengan 60, 4X plus dikalikan 2 menjadi 8Y sama dengan 96.
Terus supaya X-nya hilang kita kurangi. Jadi 2Y min 8Y sama dengan min 6Y sama dengan berapa? Min 36. Y-nya sama dengan 6. Nah, Y sama dengan 6, kita cari apa? X-nya. Jadi kalau misalnya Y sama dengan 6, berarti kita masukkan ke persamaan. Jadi misalnya 4X plus 2Y sama dengan 60. Jadi X-nya 4X ditambah 2 kali 6 sama dengan 60. 4X sama dengan 60 dikurangi 12. 4X sama dengan masih berapa? Masih 48. Berarti X-nya sama dengan ketemu 12. Jadi titik B-nya berapa? Titik B-nya ketemu 12,6. Ya, titik B-nya ini ketemu 12,6. Nah, dari titik pojok ini kita cari apa? Nilai maksimum atau minimum yang diminta. Karena yang diminta maksimum berarti kita cari apa? Fungsi sasaran dari soal tadi yaitu 6X plus 8Y. Jadi kita cari nilai maksimumnya. Ya, jadi nilai maksimum ya. Jadi nilai maksimum kita cari maksimum dari Z sama dengan 6X plus 10Y ya. Jadi untuk titik yang pertama, untuk titik A atau TO 0,0. Titik A yaitu titik A-nya itu 15,0. 15,0. Terus titik B-nya yaitu 12,6. 12,6. Terus titik C-nya itu 0,12. 0,12. Nah, ini dari titik ini kita masukkan ke fungsi sasaran yaitu 6 kali 0 ditambah 10 kali 0 sama dengan 0. Titik A-nya yaitu berapa? 6 kali 15 ditambah 10 kali 0. Berarti 6 kali 15 berarti berapa? 0, 30 berarti 90. TB-nya yaitu 6 kali 12 ditambah 10 kali 6. Berarti berapa? 72 ditambah 60. Berapa? 132. Terus titik C-nya yaitu 6 kali 0. X-nya 0 ditambah 10 kali Y-nya yaitu 12. Berarti 0 ditambah 120 sama dengan 120. Nah, dari titik O, A, B, C yang nilainya paling besar yaitu berapa? 132. Ya. Jadi dari kesimpulan tadi nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimum adalah 132 yaitu di titik apa? Di titik B. Ya, 132. Nah, ini contoh apa? Nilai maksimum dan minimum. Jadi kalau nilai maksimum kita cari nilai yang paling besar. Kalau nilai minimum, nilai yang paling kecil. Nah, dari contoh tadi bisa nanti kalian kerjakan untuk latihan yaitu di diktat halaman nah, untuk tugasnya ini ya, di diktat halaman 12
nomor 1 dan 2 kerjakan di buku catatan. Dan jangan lupa menyalin contoh soal dari video ke buku catatan, atau contoh soal tadi disalin dulu ke buku catatan, baru mengerjakan soal di diktat halaman 12 di buku catatan. Ya mungkin materi hari ini sampai di sini dulu. Nanti kalau belum jelas silahkan tanyakan, bisa lewat WA group kalian masing-masing. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.